Jadi dari mulai terbentuk lah si kedai kopi ini. Sebagai orang tua, kayaknya harus upgrade dan terus inovatif juga melihat perkembangan media sosial khususnya dan juga teknologi sih. Betul. Itu sih PR banget buat kita dan juga menerapkan jiwa-jiwa entrepreneur. Kita ambil hikmahnya untuk dilakukan hal yang positif pada saat sekarang gitu. Jadi fungsi dari kita ketemuan ngebahas masa lalu sebenarnya ingin merecall dulu itu kita from nothing gitu kan. Terus something. Tapi kalau mana ngerasa anak SMA 2 banget, masih inget nggak himnenya? Oh pasti. Tarapoho aturan kan orang nyanyiin lagu. 2, go! SMA Negeri 2, SMA kami tercinta, berjayalah sepanjang masa. Lagi mah challenge. Enakin. Aduh, iya. Hah? Nih, thank you banget loh sebelumnya Pak Pres ngontek saya beberapa saat ke belakang. Saya kan sini padahal saya lagi di Tasik kan, sekarang tinggal di Tasik. Sengajain ke Bandung selain buat sengajain bikin konten, tapi ya kangen-kangenan nih sama Pak Pres nih. Iya. Tapi gimana Tasik aman? Alhamdulillah sejauh ini protokol. Tapi sekarang jadi juragan Tasik dong. Alhamdulillah katanya juga. Kabarnya. Amin. Kalau gue sih ngelihat teman-teman makin maju, makin berkembang usahanya, ikut merasakan kegembiraan, turut suka cita. Nah, tapi ini jujur nih ya, maksudnya saya bikin usaha itu terinspirasi juga dari Pak Pres. Karena zaman dulu nih, buat apa nih viewersnya, teman-temannya Pak Pres ya. Fun fact-nya adalah Pak Pres udah bikin usaha dari waktu kelas 1 SMA sih ya. Kalau yang saya tahu ya, sebelumnya saya nggak tahu tuh. Waktu kita kenal, Pak Pres udah merintis usaha clothing. Ya kan? Ya dengan merek itu, terus boleh disebut ya? Udah kemana? Udah nggak ada ya? Iya. Dengan clothing, terus udah clothing, bikin lagi usaha sosis gitu ya kalau nggak salah. Ya gua sebenarnya lebih marketing sih Gus. Marketing kan maklar is everything. Lihat dari latar belakang di awal yang secara ekonomi yang kurang baik saat itu, sehingga kan gua memutuskan untuk mencoba cari pundi-pundi penghasilan sendiri, ya kan. Nah ya lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan. Tapi kok bisa sih kepikiran, maksudnya mungkin umuran saya waktu itu kelas 1 SMA, atau mungkin teman-temannya yang nonton YouTube ini masih SMA, nggak banyak yang punya pikiran untuk punya usaha sendiri loh pada saat itu. Nggak tahu juga sih, karena faktor keinginan untuk pengen punya uang tambahan, lalu serta ingin punya motor sih dulu gitu kan. Yang lain kan misalnya punya motor sendiri. Ini masih nebeng ya? Masih nebeng kalau kan. Kalau gua nggak dijemput sama lu, aing naik angkot aja. Dari Gerlong ke sini ya. Ya naik angkot gitu kan. Kadang ya itulah dimana kan pengen kehidupan yang lebih baik, makanya gue coba-coba berjuang. Tapi itu mah nantilah kita bahasnya. Gue lebih pengen nge-highlight lu sekarang kumaha. Akhirnya katanya kan udah punya usaha juga. Usaha kopinya, bikin kedai kopi. Alhamdulillah jalan ini tahun kedua, udah ada 3 outlet lah, baru 3 outlet. Dan nah ini menarik nih, gimana itu kenapa bisa kepikiran bikin coffee shop ya? Gimana tuh? Jadi sebenarnya tahun 2019 sebelum pandemi, yang pasti sebelum ya? Sebelum pandemi saya bikin usaha, sebelum pandemi. Nah sebelum itu usaha sebelum kedai kopi ya usaha bangkrut gitu. Jadi dari mulai terbentuk lah si kedai kopi ini gitu. Malaka, sih tahun 2019. Gitu. Dulu kan kita juga sempat usaha bareng. Gus Arif ini dulu waktu pas saya bikin usaha, terus ada juga usaha-usaha yang lainnya, selalu ngikutin kereta gua ya, untuk sama-sama belajar berkembang. Dari usaha apa ya Gus? Ya macam-macam lah ya, produk-produk palet, MLM juga. MLM ada. Keripik juga gitu. Waktu dulu cemilan-cemilan gue bikin usaha. James Bond. Abon jamur. Iya. Tapi ya lu juga sebagai
jiwa entrepreneurship-nya dari dulu juga udah ada nih. Iya. Cuman kan lu kan lebih banci tampil dulu kan suka MC-MC kan. Iya, gue pikir bisa hidup di dunia entertainment. Gitu kan. Tapi ya ternyata akhirnya sekarang kan udah married ya. Udah lama kan. Udah. Sekarang anak 2 ya. Anak 2. Nah, gitu. Terus gimana berkeluarga itu menurut Maneh sebagai kepala rumah tangga sekarang kerasanya perbedaannya apa saat dibanding dulu? Iya. Apalagi kalau ngeliat ini ya, sekolahan gini tuh jadi kebayang nanti anak gua kayak gimana ya masa depan ketika nanti mereka sekolah gitu. Iya, betul. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kayaknya sebagai orang tua kayaknya harus upgrade dan terus inovatif juga melihat perkembangan media sosial khususnya dan juga teknologi sih. Betul. Itu sih PR banget buat kita dan juga menerapkan jiwa-jiwa entrepreneur ke Sejak anak-anak dini, dari sejak dini. Jiwa entrepreneur kan bukan berarti dia harus punya usaha, Iya. tapi kalau jiwa itu walaupun dia mungkin bekerja di suatu tempat tapi bisa menghasilkan yang lebih baik dari sebelumnya. Mentalnya udah dibentuk dulu nih Mentalnya, dari itu awal. sih mental. Lanjut Gus, terus udah gitu sih namanya Kopi Siloka ya? Kopi Siloka. Nah, kenapa namanya terinspirasi dari mana? Siloka itu kan sebenarnya satu. Ini kan Siloka bukan? Ini Solokan. Oh, salah ya. Selokan. Oh iya, gimana? Oke, kalau Siloka itu satu kata dari bahasa Sunda. Sunda itu Bahasa teh? Sunda artinya tuh perumpamaan. Hah? Jadi semacam kalau Siloka tuh ya sama dengan perumpamaan atau juga panjang lengan misalkan. Adean ku Balas kuda bogo beureum. teu? Balas bogo maneh. Sama. Balas bogo malah umpama ya. Lain, emang penyakit. Aduh, nah ini kita tuh butuh sharing-sharing. Aduh santai. parah sih, sebenarnya Ya. di sini tuh ya Nah. momen-momen waktu istirahat, Iya. nongkrong, ngobrol, Apalagi ketawa-ketawa coba yang lu gini. ingat waktu zaman-zaman Ini dulu. nih pohon karet ya, Heeh. gelantungan di pohon Nah. karet, swing. Tapi kalau Sugar Maneh Club. ngerasa anak SMA 2 banget, masih inget nggak himnenya? Oh pasti, Tarapoho Gimana? atuh orang kan orang One, nyanyiin lagu. 2, go! SMA Negeri 2, SMA kami tercinta, berjayalah sepanjang masa. Ini mah challenge. Enakin. Aduh, iya. Gus, tapi aing rindu berat sih sama Maneh karena kita kan udah dari zaman Kan COVID jadi Iya. rada berjarak ya. Iya. Tuh. Tapi dah insya Allah lah aman, kita kan sehat ya. Iya, Alhamdulillah. Cuman kalau gua flashback kita itu udah dari dulu banget ya. Pokoknya dari pas kelas 1 lah Dari kita kelas kelas 1. bareng. Ya walaupun fun fact-nya adalah Heeh. orang asupna semester 2. Iya, karena Maneh bodoh ya. Pindahan orang. Iya. Tapi pas Maneh datang, set kenapa tuh kita langsung connect ya? Kan masih banyak teman-teman Iya, yang iya, lain, iya. tapi Maneh teh Itu Maneh, mau iya. aja sama aing suruh-suruh. Nah, lu itu emang sudah ada punya jiwa pemimpin. Oke. Bahasa sekarang sih jiwa pemimpin ya, Iya, leadership iya. ya. Tapi sebenarnya lu tuh leadership pada saat itu. Why, man? Leadership. Nah, Dia bisa mempengaruhi oke. teman-teman lain, Influence ya. menginfluence. Cuman nggak tahu tujuan lu apa anjing, jadi pengen Ya. kelihatan raja. Enggak. Itu jauh. Enggak gitu Mana juga, itu? enggak gitu juga Kumaha, guys. Ini kumaha. gua mau klarifikasi ya, dulu mah ya namanya yang terlebih orang kan dulu Cimoha ya. Iya. Pokoknya kalau anak-anak Cimoha yang dulu Sawe. Sawe. siapa lagi dong kalau bukan Sarkido. Tapi Doi udah ada di mana sekarang? Wih, Di udah di Australia, Melbourne, ya. Melbourne, ya. Nah itu jadi kalau nggak tahu ya karena Cimoha itu keras kali ya. Iya. Keras. Mana juga kan Cimoha. Ya? Cimohai orang. Cimohai itu siapa? Fitrop. Cimohai itu. Banyak Cimoha. Cimohai. Yura Yunita. Cimohai juga. Kan suaminya 2003 di Sindona kan. Iya kalau nggak salah. Iya. Iya benar. Iya benar. Gitu. Iya, gitu. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang sukses. Sule yang... Cimohai, Oh, Kang iya. Sule. Oh iya jelas Benar, satu. ya. Nah maksudnya yang alumni SMA 2 ini ternyata banyak orang-orang hebat ya Gus ya. Banget. Nggak hanya entrepreneur kita, tapi juga musisi. Iya. Iya kan? Musisi. Berarti daya imajinasi dan kreativitasnya itu sudah terbentuk dengan vibes yang bisa dibayangkan. Ini memang ya benar-benar membuat otak kanan itu lebih terasah gitu kan dengan kita. Saya dengan kita ngobrol kayak gini, kalau saat zaman masanya waktu SMA 2 kita masih sekolah kan lebih
menggali potensi dalam diri. Ada sisi di mana orang punya strata sosial, tapi pingin membangkitkan segala sesuatunya itu lewat jalur apa yang dia tekuni gitu ya. Let's say misalnya kalau zaman dulu ada ekstrakurikuler, gua dulu ikut tuh GPA, cuman gak lulus. Pantesan sosok pakai shawl doang. Ya, kalau ke sekolah itu tuh gua pakai masih shawl ikutan gitu. GPA, udah gitu pas udah mau lanjut di pendidikannya. Kumaha do asup ulah anggeus lah teu kudu main biliar gitu. Main biliar bareng, nongkrong bareng, tapi ya masa-masa itu kayak kerasa selewat doang ya, cepet banget gitu. Nah sekarang akhirnya lu sendiri udah punya usaha ya kan, terus gimana nih cita-cita yang mau diraih dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang sendiri? Target untuk usaha sih saya pengembangan outlet yang pasti ya, ada target untuk bikin beberapa cabang lagi. Karena visi dari Silokalia sendiri adalah dari Tasikmalaya untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Nah, kan diajarin Pak Pres juga tuh harus punya visi. Iya kan? Itu sih. Jadi sedikit banyak usaha yang saya tekuni sekarang ini selalu terinspirasi oleh Pak Pres sebenarnya. Tapi bukan sekedar coaching atau Pak Pres juga kan saya baca bukunya, tapi dari ngobrolan gini, dari kegiatan dulu Pak Pres pulang dari sekolah berantem berdarah-darah ya dianterin pulang ke rumah. Oh lu yang nganterin ya? Iya. Ingat sobek baju gitu-gitu. Tapi ya itulah maksudnya banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil hikmahnya untuk dilakukan hal yang positif pada saat sekarang gitu. Jadi fungsi dari kita ketemuan ngebahas masa lalu sebenarnya ingin merecall dulu itu kita from nothing gitu to something ya, untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Karena kan kita hidup itu tentunya pasti punya goal, punya cita-cita. Nah, masa-masa SMA ini kan masa-masa yang menggemaskan, masa-masa kreativitas. Ada bikin bazar, terus ya memang plus minus ya. Kalau dulu kan mungkin SOP-nya belum ada. Jadi masih istilahnya barebas ya. Tapi kebarebasan ini bisa ngebuat kita sekarang jadi lebih liar sih, kreativitasnya lebih liar. Betul. Nggak terbatas gitu. Karena kalau orang yang dulu juga ada yang teman kita misalnya introvert gitu ya, tapi pas udah proses pergaulan, adaptasi dengan teman-teman gitu kan, akhirnya mereka lebih berani mendobrak mental barrier-nya untuk bisa lebih maju lagi. Banyak kan gitu. Jadi ini sekolah di pendidikan khususnya di SMA 2 ini, selain pendidikan yang kita dapat, tentunya banyak hal-hal baik dan positif. Walaupun memang dijalaninya ya banyak ngocol lah ya. Pada saat itu kita pikir cuma ngocol-ngocolan aja gitu. Ternyata kalau kita flashback sekarang banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil manfaat. Guys, jadi bagi kalian nih yang lihat konten ini pasti punya pengalaman-pengalaman seru ya saat kalian zaman masih sekolah. Nah, bisa di-share juga nih di kolom komentar apa aja pengalaman-pengalaman seru bersama teman-teman. Yang nantinya mungkin ntar saya bacain satu-satu, mungkin ada juga yang kita kelupaan ya, hal-hal apa aja yang kebiasaan kita gitu kan di masa-masa SMA. Nih yang gua inget sih ini sih. Apa Cik? Main game online. Kalau sekarang udah pakai handphone ya. Oh iya. Dulu kan masih warnet. Iya. Ya mabal demi main game online CS gitu, Counter Strike. Kalau aing mah pulang sekolah baru. Oh iya. Pulang sekolah baru. Bawa-bawa si Icat ya. Jadi kalau nonton ada juga dia punya channel YouTube sendiri tuh, Icat. Terus yang suka main game online siapa? Si Ido ada terus kayaknya. Setiap ceritanya harusnya ada di sini nih, Icat, Ido nanti nih. kita bikin reunian part 2 kali ya. Nah, itu benar Gus. Orang udah dari sini kita nongkrong di Pelayan dulu. Iya, Pelayan tuh apa sih? Ya, warung. Ya, nasi goreng lah, nasi rakyat gitu kan. Tenda gitu kan, depan trotoar. Pedagang kaki lima gitu guys. Kita nongkrong di sana karena yang budgetnya masih masuk. Ya duit jajan gua juga dulu seada-adanya 2.000 Gus aing dulu. Waktu zaman kelas 1, kelas 2 uang jajan segituan. Gitu. Tapi kok cukup lah. Balagamane seperti punya 50.000 ya. Itulah kan memang ya, branding. Self brandingnya harus kayak gitu. Jadi nggak segitu aja tiba heula. Iya, namanya Bronx ya.
Terus udah gitu dari Pelean ke Wartel, Wartel ke Gami, Gami langsung Cafe 18. Iya. Anaknya Di aktif, mana tuh? Bun. Di Geger Kalong ya? Anaknya aktif banget gitu. Sering di rumah sekali ya? Jadi pulang itu memang buat transit doang aing, Iya, Gus. iya. Ya kan? Dan dulu zaman dulu selain ekskul abis GPA, gue sering ngeband tuh. Iya. Ngeband sama anak-anak lah kan. Ya nggak tahu sih dulu ya memang kayaknya rata-rata Band. anak-anak SMA dulu pasti pencarian jati diri ya. Iya. Jati diri untuk apa sih yang mau kita gali. Nah, ini bagi kalian yang masih muda nonton video ini mungkin ingin menggali potensi nih. Nah, tapi ya sayangnya sekarang lagi pas zaman pandemik ini sekolahnya online ya Gus ya. Iya. Tapi sekarang mungkin gini. Gimana? Saya juga pernah baca artikel ya, intinya kalau kita bisa mengambil hal positif dari sekolah online misalkan, atau kita kerja di rumah, nggak bertatapan muka, malah mungkin bisa menjadi suatu tempat atau suatu waktu atau momen untuk kita menggali potensi lebih dalam, lebih banyak waktunya gitu, nonton YouTube, baca buku, untuk menggali potensi diri lebih banyak waktunya daripada sebelumnya. Gitu. Iya, kalau zaman dulu kan kita ibaratnya sosial media juga belum ada ya Gus ya, sama sekali. Nggak ada. Paling apa tuh? Friendster dulu udah mulai masuk tuh Friendster. MIRC. Iya. ASL, PLS. Kasiri umur. Kita udah di zaman Urdu ya. Tapi alumni bro, alumni SMA 2 tuh berkualitas. Nah makanya yang tadi gue bilang, makanya orang-orang hebat. Siapa aja coba? Siapa? Yang gue inget adalah Kang Agum Gumelar. Oh itu Agum Gumelar ya? Iya. Terus siapa yang penyanyi rock yang dulu? Candil. Ya Candil. Terus yang lebih seniornya lagi Ari yang Rusli. jadi Ari Rusli. Terus siapa yang pernah jadi ustadz? Rocker jadi ustadz ya? Oh iya, aduh. Iya. Ya janjinya etanya. Iya. Salahnya. Lupa, Ya nanti coba iya. dicarinya Pak Pres. Iya. Ya, banyak sih. Banyak banget gitu. Jadi macam-macam ya. Salah satunya ada Pak Pres yang punya Ma Ici ya. Yang punya Ma Ici. Aku mah apa tuh masih gini fenomenal aja. Yang membuat perusahaan-perusahaan besar bikin produk keripik yang ada pedas-pedasnya juga. Iya betul. Gila sih. Seru ya Gus ya obrolan kita. Sebenarnya masih pengen ngegali lebih banyak, tapi intinya mungkin dari gua doa yang terbaik selalu buat sahabatku yang terbaik Gus Arif. Semoga terima kasih. Bisnisnya makin ngabret, makin cuan, terus networking channeling si franchise-nya makin banyak menasional. Amin. Dan sustainable, usahanya tetap berinovasi terus Gus, jangan lupa. Siap. Agar bisa dinikmati oleh halayak. Gitu. Dan juga mungkin Pak Pres juga jangan bosan-bosan kalau jadi mentor saya. Siap. Ditunggu banget kita ilmu-ilmunya. sama-sama belajar lah, sama-sama sharing. Siap. Gitu. Guys, thank you banget yang kalian sudah pantengin konten kali ini bersama sahabat saya yang sudah lama nggak jumpa nih. Gitu Ada bertahun-tahun ya. Semoga membuka pintu rezeki juga buat kita berdua. Amin. Dan buat yang lainnya yang nonton ini semoga dapat inspirasi. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.